karena mungkin kecewa dengan beberapa figur otoritas bang. Dia orangnya katanya alim nih, agama nih, tapi di lain sisi kok bajingan nih di belakang bang. Fajar percaya Tuhan? Hah? Kawan-kawan, pada malam hari ini kita kedatangan tamu dari jauh dari Jogja. Jogja itu provinsi sendiri ya? Bukan Jogja itu Jawa provinsi Tengah? sendiri bang. Nggak masuk Jawa Tengah deh ya? Nggak masuk deh. Nah, Di Jawa seorang pegiat, apa disebutnya? Praktisi juga, pegiat spiritual juga, pegiat spiritual. praktisi spiritual juga, dan beliau juga ini praktisi hipnosis juga, Ya. baik mesmerism maupun secara verbal juga kan. Juga apa aja tuh lagi, apa namanya, kegiatan-kegiatannya lagi nih? Sebenarnya trainer juga bang. Trainer juga, Public speaking. public speaking. Iya. Beliau ini merapat baru saja tadi, langsung saya todong untuk ngobrol-ngobrol sambil merokok, sambil ngopi. Ya, izin ya bang. Di Facebook. Silakan Biar gak gemeteran. Baru pertama ini. Kayaknya saya kenal sama beliau, Bang Indi ini udah lama banget, cuman di dunia virtual, di dunia Facebook. Baru iya, ini, ya? betul. Artinya kita intens komunikasi itu kan dari Facebook, Lanjut dari ke WA, WA. lanjut ke WA, Betul. kemudian Telegram. iya, kamu juga merapat ke saya, betul. kan, merapat ke saya, ikut pelatihan saya secara Iya, online, dan benar. itu belum ketemu, baru pada malam hari ketemu, Iya. langsung saya todong depan kamera. Terima kasih Bang Indi. Karena saya punya melihat banyak potensi mungkin, dan itu yang akan kita yang akan kita kupas malam hari ini, kan kita bahas ya, kita siapa sih beliau ini sebenarnya, kan gitu. Beliau Bermula mungkin pastilah di antara semua kita itu bermula dari keresahan-keresahan spiritual ya. Berapa umur sekarang? 26 Bang, menuju 27. 26 menuju 27, udah nikah? Udah Bang, Udah lama nikah? baru Bang. Udah berapa bulan? Wah, udah setahun yang lalu. Oh, udah 12 tahun berarti. 12 bulan. 12 bulan berarti. Besok tanggal 18 Oktober Bang, 27. Bodo amat gua ngambek, bodo amat gua ngambek, bodo amat. Bodo amat. Bisa nggak? Mungkin Ya. kawan-kawan di sana juga yang nonton pengen tahu juga. Keresahan di awal itu, keresahan spiritual, kemudian berpikir ke arah sini, dan kemudian mempunyai banyak kegiatan yang arah-arahnya ke bahasa kita tuh pinggir-pinggir jurang dari pinggir jurang dari spiritual ya gitu ya. Kira-kira begitulah, gimana Siap. ceritanya itu? Makasih Bang Indi kesempatannya, makasih ruangnya. Sebenarnya Bang, keresahan itu udah lama banget. Awal saya di pondok, cuma baru berani berpikir melampaui batas itu. Oh, berarti latar belakang pondok. Iya, Oke, latar belakang lanjut. pondok Bang. Baru berani berpikir melampaui batas, mempertanyakan keresahan-keresahan. Itu pas saya di Jogja sekitar tahun 2017 Bang. Jadi di Jogja sebenarnya dari tahun 2016. 2016 sudah di Jogja. Dari Jogja. Keresahan-keresahan itu hadir ya awal-awal 2017. Nyantri di sana. Dia di sana ya nyantri di satu lembaga lah Pak. Oke, Iya. lembaga di sana nyantri. Iya. Ya. Oke. Apakah di sini ada sanawiyah, ada aliyah? Dari mulai sanawiyahnya benar aliyah? Dari yang mulai cuma ngafalin Quran doang, sanawiyahnya, SMA-nya, aliyahnya ada semua di sana Bang. Kalau Ya, di Jogja. kalau Fajar sendiri Kalau Fajar dulu di sana emang cuma pengen belajar Al-Qur'annya, Pak. awalnya. Heeh. Nah, kemudian mempunyai pemikiran yang awal-awalnya begini kan, Iya. mungkin ada satu saat ketika mungkin Fajar entah sedang sendiri atau Iya. sedang mendapatkan satu, katakanlah dalam bahasa kita dengan tanda kutip, pencerahan gitu kan. Apa yang Iya. dipikirkan pada waktu itu, kok tiba-tiba terus mengambil pilihan ke dunia yang antah berantah ini? Terima kasih, Bang. Sebenarnya ada banyak keresahan. Contoh tentang berita tentang kiamat, Bang. Ya. Contoh berita tentang kiamat. Sama-sama. Lah, kiamat dari dulu, dari zaman kapan tahu udah diberitain nih. Oh, bentar lagi akan kiamat, bentar lagi akan kiamat. Lah, itu berita dari zaman kapan tahu tuh, Bang. Oh, iya. Maksudnya sampai sekarang tetap Masih eksis disampaikan, aja. masih eksis aja berita kayak gitu. Nah, itu kan sebenarnya untuk mengkungkung kan, untuk menjaga orang-orang yang beragama itu. So kalau kita udah bisa ngatur diri kita sendiri, kita nggak butuh dengan
dogma-dogma atau ketakutan-ketakutan berita seperti itu. Itu awal keresahan di pikiran Salah Bang. satunya. Sebenarnya ada banyak banget. Cuma yang paling diingat saat ini itu, Bang. Nah, kemudian pada waktu itu setelah mulai mendapatkan banyak pertanyaan, ada pertengkaran pikiran di situ tuh kan. Apa Iya. yang pertama kali Fajar lakukan, mungkin entah mencari buku atau mencari di internet, apa itu? Mencari wadah, Bang. Jadi Fajar yakin yang punya pemikiran ini bukan Fajar doang. Mm-mm. Pasti ada beberapa orang lebih dulu yang memiliki pemikiran, perasaan, dan keresahan seperti yang Fajar alami. Kan sulit tuh, Bang. Jadi Lala pertamanya sebenarnya ikut pelatihan, Bang. Ya belajar tentang dunia meta, belajar tentang dunia apa, lama-lama dikenalkan dengan dunia. Oh ternyata Tuhan tuh gitu-gitulah, Bang ya. Selanjutnya ketemu mencari sendiri, mencari di Facebook. Itu masih di pondok waktu ikut pelatihan itu, apa sudah keluar? Udah di pondok, Bang. Jadi ada beberapa temen nih, ada senior di pondok kaget. Jadi orang-orang mah santri pada puasa, Fajar diem-diem gitu, nggak puasa bulan Ramadan. Ada beberapa senior yang Sudah tahu. mulai ngeyel ya? Sudah mulai ngeyel, terus diceng-cengin, "Duh, lu nggak puasa, lu nggak puasa." Tak puasa. Aku puasa setengah hari je. Asal masih diem, ya gue males, ya gue enggak gitu-gitu. Oh. Jadi lebih tertarik kepada dunia sains tuh mulai. Oh ternyata sains dengan spiritual ini sebenarnya berkesinambungan nih, Ya. sangat mendorong nih. Ya, jadilah gitu-gitu, Bang. Ya, awalnya. gitu, awal-awal. Jadi awal pondok tuh 2017, di pondok dari 2016 sebenarnya. Pondok lanjutan dari 2017 udah nggak mau tuh yang namanya puasa, udah nggak mengerjakan rukun-rukun dan syarat-syarat dan lain sebagainya. Jadi keresahan dan pertengkaran pikiran itu sudah dari Udah lama, Bang. 2016 atau Iya. mungkin sebelumnya sudah ada, tapi berani-berani munculnya itu. Iya. Sebelumnya udah ada karena mungkin kecewa dengan beberapa figur otoritas, Bang. Dia orangnya katanya alim nih, agama nih, tapi di lain sisi kok bajingan nih di belakang, Bang. Iya, iya, iya. Contoh berita-berita yang terakhir-terakhir gitu, Bang ya. Iya, apalagi sekarang Iya. kan banyak Luar berita-berita biasa, Bang. Katanya pendiri, mohon maaf ya, Bang, pengasuh pondok pesantren, pondok pesantren, lembaga, yayasan, tapi pastor, ternyata dan lain pelecehan sebagainya. seksual. pelecehan seksual. Saya orang yang banyak teman-teman cerita. Lah, ternyata kacau juga nih. Apa nih yang keliru nih? Nah, gitu-gitu. Karena kan bisa jadi juga mereka itu masuk ke dalam yang mereka dalami sekarang itu mungkin karena pelarian dari sesuatu yang tadi yang kemudian munculnya tuh makin besarnya itu di dunia yang mereka dalamin pada waktu itu ya. Pak? Iya. Entah dia itu kiainya, entah dia guru agamanya, Iya. entah dia itu pasturnya, kan begitu. Ya, ada pembelaan di sana kan. Ada pewajaran karena dia figur dimaklum, karena dia figur dijaga, karena dia figur ya udah nggak apa-apa, yang penting yang lain jangan tahu. Lah, kita orang yang tahu kan resah, Bang. Sebenarnya Oke. itu tuh kecewa dengan beberapa figur dan pelajari sendiri ternyata wah kacau nih. Banyak merenung juga nggak, Pak? Banyak, Bang. Dan itu bukan sakit kepala kalau lagi sendiri gitu, Bang. Nggak ada gizi yang masuk. Ini bener nggak sih kepala gue? Ini gue kalau diungkapin nih keliru nih depan banyak orang. Sampai segitunya dulu, Bang. Tapi masih itu tahun berapa itu? Wah. Udah mulai kayak gini, tahun berapa kira-kira waktu itu? Masih di pondok ini ya? Mungkin, Bang, mungkin kelas 3 sanawiyah, Bang. Sekitar tahun 2013. Berarti masih kelas 3 SMP, umur 15 ya. Jadi 15, kok isi kepala gue begini ya? Nggak kayak teman-teman pada wajarnya gitu loh. Nggak pada seusianya gitu, nggak wajar gitu, Bang. Contoh, Bang, dulu saya anak hadro, Bang. Fajar anak hadro. Hadro tuh itu apa, teman hadro tuh apa ya? Ya grup musik rebana. Hadro. Iya. Hadro. Ikut pengajian, ikut majelis, tiba-tiba ada, mohon maaf ya, Bang. Ada Habib. Iya. Habib cuci tangan, Bang. Habib cuci tangan di satu mangkok. Terus air minumnya, tempat yang habis cuci tangan tuh diminum gitu. Sama? Ada orang, ya salah satu guru saya juga yang minum. Karena itu bekas tangannya Habib. Loh, saya pengen muntah, Bang, ngeliatnya, Bang. Nah, Fajar pada waktu itu sudah mulai kok begini? Kok gini jalan- sih?
jalan Iya. pikiran gitu. Bener, kok gini sih? Maksudnya ya kita tahu fanatik itu dekat dengan kebodohan kan udah tahu gitu bang. Fanatik itu dekat dengan Jadi, kebodohan. Menurut Fajar fanatik itu dekat dengan kebodohan. Lah, tapi kok begini? Maksudnya Inilah bukan bodoh lagi tapi tolol. kan, aduh gimana sih bang? MB bang ya? Iya ngerti. Ya artinya kan mungkin sebagian orang juga termasuk saya sepakat lah kata itu. Iya. Kefanatikan itu dekat dengan kebodohan. Hmm. Oke. Tapi ini udah bukan bodoh lagi Wah. kan waktu itu kan udah tolol gitu ya. Jelimet Bego. bang. Semoga Ya kan kayak ada juga Habib dengan tanda kutip tadi ya yang nyium para santri nyium kaki segala macam sampai segitunya. Oh. gitu-gitu tuh. Nah, awal mencarinya kemudian itu gimana tuh? Baca buku apa kemudian terus berani keluar ikut mungkin pelatihan tertentu Iya. mungkin. Jadi pertama punya keresahan itu dan disambut baik, punya mentor bang. Dulu punya mentor, ya mentornya nggak bilang-bilang. Dulu Fajar masih jadi takmir bang di masjid. Karena mentor itu Fajar ajak suruh jadi khotib sholat Jumat. Ternyata dia nggak mau, tapi dia nggak cerita latar belakangnya. Ternyata satu mentor Fajar ini dia mempelajari dan lebih dulu resahnya, gitu. Dan lah udah nggak sama mentor ini, Fajar kan mencari guru tuh, Bang. mencari satu figur yang memiliki keresahan yang sama sama Fajar. Nah ternyata di Facebook tuh banyak banget bang di Facebook. Dia lah ketemu sama Bang Indi, ketemu sama Bang Deddy Ariko. Kalau di dunia akademika ada Prof. Sumanto Al-Qurtubi. Ada kalau dalam perempuannya itu ada namanya Bu Ida. Jadi oh ternyata ada banyak ya. Ada banyak yang udah mulai mendobrak dan udah mulai tampil. Itu bang. Ketemu puzzle-puzzlenya di lalanya. Tapi lagi-lagi nggak ada wadah yang mendukung, cuma udah kalau bahasa gurunya kan nafsi-nafsi ya bang. Iya, iya. Itu syukurnya ketemu dan Fajarnya siap merapat. Contoh kayak sekarang teman-teman, kan saya lagi Cambek tuh bang, nggak ada ketemu Bang Oh Indi. iya. Dia kawan-kawan ini Fajar kebetulan lagi ada kegiatan di Cikampek. Betul. Dia lah ya karena Fajar butuh, Fajar merasa, Bang Indi panggil, ada apa nih? Maksudnya gue kenapa nih? Kok tiba-tiba gue ditanya latar belakangnya. Karena Bang Indi menyambut, Fajar juga mau nggak mau harus meluangkan dan harus segera merapat. Karena mental long life learner Fajar itu, wah kayaknya iya deh. Fighter lah ya. Iya, butuh nih gue yang butuh nih, gitu bang. Kayak Fajar, ya Akhirnya kita ketemu. Dan Makasih, langsung Bang Indi. ditodong. untuk berbicara depan teman-teman. Oh, tapi kan tadi juga di Iya, Bang. belakang kamera juga tadi kan Fajar juga Iya. sempat ngomong telah mengikuti beberapa pelatihan termasuk ya Banyak bang, iya, sama saya. sama Bang Indi. Dan mulai kebukanya itu di pelatihan-pelatihan itu. Iya. Awal kan Bang Indi juga di dunia umum kan tersirat juga tuh bang. Tapi tersiratnya itu Fajar tahu tuh, nyampe maknanya. Yang orang-orang religion itu mungkin beberapa nggak nyampe tuh bang. Menurut Fajar. Iya. Tapi ada banyak bahasa tersirat Bang Indi. Wah ini nih pas sama gue nih. Wah ini klik sama gue nih. Gitu bang. Lalu makanya Fajar ikutin Bang Indi di Facebook, Fajar ikutin Bang Indi di Telegram, Fajar ikutin. Gitu. Oh, jadi berarti masuk di grup Telegram juga Masuk bang. Fajar Ada ya? masuk. Ada. Fajar ada di grup Telegram. Oke. Masih bang. Grup Telegram SI ya. Iya. Dan kemudian mulailah kemudian Fajar mengeksplor diri sendiri atau bagaimana tuh? Ada beberapa teman seumuran Fajar itu yang memiliki keresahan yang sama. Oh, Ah, banyak berarti ya. Dan banyak bang. Dan ya kayak teman-teman nonton pasti kan udah mulai selaras nih bang sama kita. Ya tapi kita belajarnya nanti belajar grup dan kita nggak dilihat orang, nggak boleh nih banyak orang tahu karena bahaya untuk diri kita sendiri ketika apa yang kita tahu ini teman-teman tahu, orang-orang tahu, bahkan keluarga tahu aja kan bahaya bang. Iya. Nah gitu-gitu. Jadi Fajar mulai berani tuh ketika ngeliat mentor udah waktunya nih. Show up Yes. Supaya kebodohan gak merajalela tuh bang. supaya kemudian nggak merajalela. Supaya nggak tuh, supaya orang-orang fanatik nggak, ya kurang-kurangin lah fanatik lu gitu-gitu. Maaf ya bang. Tapi yang Fajar ini masuk ke zaman apa? Generasi milenial. Fajar masuknya Gen Z bang. Gen Z. Gen Z. Nah, orang Gen Z awal. berarti Gen Z ya. awal. Nah, Betul.
yang sepantaran Fajar atau yang seusia Fajar itu berarti banyak yang punya keresahan yang mirip kayak begini ya. Yang Fajar tahu adalah sekitar, yang Fajar tahu yang ngobrol gitu, mungkin 11 orang seumuran Fajar. Di dalam komunitas yang sering ngumpulan nih. Sebenarnya komunitas sama, cuma teman-teman ngopi dan ngobrol. Dulu memang ada dipandu, ada musyawarahnya gitu, temen duduk ngobrol. Iya. Dulu gitu. Di Jogja. Di Jogja. Itu kawan-kawan yang ketemu di mana? Di Facebook atau di mana? Di media sosial? Kalau yang 11 orang ini yang ketemu di suatu pelatihan dan itu diseleksikan sama alam. Baru udah tuh mereka juga punya circle di internet masing-masing, ada yang di Facebook, ada yang di Instagram. Tapi sempat pernah mungkin Fajar perkenalkan Bang Deddy mungkin di Facebooknya atau SI atau saya mungkin pernah nggak ada di Fajar nggak memperkenalkan secara langsung, tapi tersirat kayak Fajar membagikan tulisan Bang Indi di Facebook, Fajar membagikan tulisan Bang Indi di status WhatsApp, Fajar membagikan websitenya Bang Deddy di Facebook. Itu udah mulai, udah lama sebenarnya, udah sering Fajar bagikan. Kadang keresahan itu harusnya banyak orang tahu, cuma banyak orang gak siap aja untuk dibangunin karena udah tertidur terlalu lama tuh Bang. Karena mereka mungkin juga malas bangun kali mungkin. Senang dalam mimpi indah itu kan. Bisa jadi kan begitu kan. Bisa jadi ya. Karena kan pikiran ini memang senangnya yang ribet-ribet. Oke. Ya. Apa kemampuan Fajar tadi kan di waktu di profile tadi kita kulik-kulik kan salah satunya adalah praktisi hipnotis. Ya. Yang paling outbound Bang. Yang Fajar merasa Fajar ahli banget di bidang Fajar sekarang adalah outbound. Jadi yang ada duitnya nih Bang. Ya awal-awalnya gimana tuh misal? Awalnya dulu kalau outbound itu dari 2016 Fajar diajak sama salah satu mentor di bagian outbound ini, beda mentor yang tadi. Itu ngajak jadi asisten fasilitator Bang. Ya, udah Fajar cuma ngikut aja. Jadi Fajar belum kuliah, udah megang anak-anak BEM untuk LDKS, untuk leadership skill, untuk main game. Fajar belum kuliah, tapi udah megang sekitar 300 orang menjadi asisten fasilitator. Ama ngeliat, Fajar coba sendiri, di tongkrongan main sendiri. Fajar kan ketua Ikhlas Bang. Ya salah satu inilah ikutan keluarga pondok. Oh itu kepanjangan tuh Ikhlas. Iya. Ada namanya ikutan keluarga santri satu lembaga lah gitu ya. Oh iya. Nah, tapi kamu ngomong-ngomong, siapa? Teman-teman Fajar yang katakanlah memiliki keresahan yang sama itu, banyak juga nggak yang dari pondok? Banyak Bang, cuma dia takut Bang. Bahkan adik-adik kelas Fajar, junior Fajar kalau ngobrol sama Fajar tuh udah takut. Sebenarnya dia mengakui bahwa apa yang Fajar sampaikan itu apa adanya, tapi dia nggak siap. Bisa diterima di pikirannya ya. Sangat bisa diterima. Kadang Fajar nggak mau mulai nih, tapi mereka yang bertanya. Dari hasil bacaan tulisan Bang Indi, dari hasil bacaan tulisan, Fajar udah mulai. Nah itu banyak ya. Banyak Bang, cuma mereka nggak siap bangkit, mereka nggak mau dibangunin. Yang ada kita yang dicecer, wah sesat lu, wah murtad lu, wah kacau lu. Tapi yang punya keresahan yang sama, yang ikut merapat itu nggak diwadahi sama Fajar. Mungkin Fajar bikin wadah sendiri atau komunitas sendiri lah katakan. Enggak Bang, karena mereka juga masih belum siap amat untuk diajak diskusi berpikir lebih dalam. Iya. Belum Bang. Masih kaget. Masih kaku, kaget dan nggak mau. Apa dikata kalau gue punya pemikiran kayak gini sama keluarga gue nanti, kira-kira kayak masih gitu kebentur Bang. juga dengan keluarga juga. Iya. Usia-usia segitu kan masih masih bergantung dengan keluarga juga. Nah ini kawan-kawan, ternyata bahkan saat sampai sekarang ini pun keresahan Gen Z itu juga ya, Gen Z, Gen milenial, apalagi sekarang itu Gen apa namanya sekarang itu, Gen Gold apa Baby Gold apa namanya? Oh macam-macam lah Bang istilahnya. Iya. Banyak juga yang mempunyai keresahan yang sama dan sebetulnya kawan-kawan kayak Fajar ini yang mestinya juga kita berikan fasilitas, kita ajak untuk supaya tidak salah jalan juga kan. Iya. Artinya keresahan berpikir dan pertengkaran pikiran itu kerisauan kan, jadi menimbulkan kerisauan itu bisa menyebabkan bisa memunculkan gangguan jiwa juga. Sangat Bang. Kalau orang nggak siap dengan pemahaman kita mungkin udah gila. Ya kalau di dalam cerita para wali itu kan salah satunya itu kan yang
yang apa namanya, yang mempunyai keresahan yang sampai akhirnya keberontak itu kan siapa namanya, Syekh Siti Jenar, Iya. gitu kan. Al-Halaj. Al-Halaj. Iya. Kalau di apa dalam dunia sufi Betul. kan gitu, mempunyai pemikiran yang berbeda, tapi sebetulnya yang apa namanya, yang mendengarkan itu juga kan mereka hanya Iya. mendengar bukan isinya atau esensinya kan yang mereka dengarkan itu, tapi lebih kepada kulitnya yang mereka dengar. Betul. Nah, untuk saat sekarang ini, di titik sekarang ini, Iya. kira-kira masih resah nggak? Sangat resah dan butuh wadah sebetulnya. Karena ada banyak banget orang yang memiliki keresahan kayak Fajar, Bang. Dia balik ke kepercayaan yang kemarin. Oke. Karena nggak ada wadahnya itu. Jadi setengah-setengah. Udah mulai pengen show up, tapi dia nggak berani, nggak siap. Nggak, karena dia balik ke kepercayaan yang lama. Teman-teman yang Kristen baliknya yang ke Kristen, teman-teman yang Islam balik ke agama Oh, yang Kristen Islam. juga banyak. Banyak kok. Sering juga ngumpul ngobrol bareng, Diskusi bareng. di Jogja. Di Jogja kan ya kita dunia diskusi lah, Bang, mahasiswa itu. Fajar kan sebenarnya S1 filsafat, Bang. Tapi bukan karena Fajar belajar filsafat punya pemikiran seperti ini. Oke. Tapi sebelum masuk filsafat udah memiliki keresahan yang dalam diri Fajar itu. Iya. Tapi bukan karena filsafatnya. Malah filsafat yang dipelajari itu malah menegaskan keresahan Betul. itu. Cara berpikirnya jadinya. Fajar belajar di situ. Mana sekarang filsafat gelarnya SAG lagi, Bang. Sarjana alam goib. Jadi sekarang itu filsafat itu sarjana filsafat itu Iya. sarjana alam goib. Di UIN ya. Aduh, ketahuan kan UIN. Kenapa kok biar? Iya. Di UIN gua dulu pas zamannya Anies, Bang. Jadi diganti semua UIN SAG. Jogja. Iya, UIN Jogja, UIN pokoknya UIN manapun filsafat SAG. Kan kalau di UGM masih SFil gitu kan, Bang. Sarjana filsafat. Iya. Masih Kalau di UIN itu jadi sarjana agama. filosofi apa kalau di UGM gitu-gitu. Di UIN jadi sarjana agama, Bang. Oh, Tapi nggak apa-apa juga sih. Fajar UIN ya? Fajar UIN, Bang. Sebenarnya pernah cuti untuk belajar suatu keilmuan khusus. Kira-kira kayak gitu. Apa aja itu? Ya tadi, dia kenal dengan energi, dia kenal dengan meditasi, mesmerism. Terus ya dunia-dunia yang Fajar tekuni sekarang. Termasuk hipnotis itu. Termasuk hipnosis, hipnoterapis. Tapi kalau hipnoterapisnya di rumah juga praktek. Kalau ada yang butuh, Bang. Kalau ada teman-teman nih, lu brandingnya di satu komunitas A. Ini hipnosis nih, bisa hipnosis. Oh. Gitu ya. Kan sebenarnya ada banyak yang keliru tuh, Bang. Sebenarnya hipnotis adalah orang yang menghipnosis. Hipnosis adalah caranya. Oke, hipnotis Adalah orang yang menghipnosis. kalau hipnosis Hipnosis caranya. caranya. Hipnoterapis. Hipnoterapi. Nah, Kalau kira hipnoterapi ya? kegiatannya atau bagaimana? Iya, kegiatan hipnoterapi, tapi namanya kan hipnoterapis. Saya ini seorang hipnoterapis. Oh. Saya ini hipnotis. Caranya hipnosis. Kira-kira kayak gitu. Oh. Iya. Jadi cara yang dilakukan itu namanya hipnosis. Hipnosis. Jadi tapi di sana di Jogja tidak disebut, tidak mengiklankan diri lah ya. Tidak mengkomersilkan lebih tepatnya. Betul. Tapi kalau ada kawan-kawan yang butuh, Ya, ada orang datang butuh, wah, gue mau dihipnosis dong. Kenapa lu mau dihipnosis? Lu butuh apa? Ya udah, datang. saat sekarang ini mungkin Baik, Pak. adalah banyak yang mungkin Fajar ingin obrolkan Iya. juga mungkin ke kawan-kawannya yang lainnya gitu kan. Apa rencana Fajar nanti ke depan? Di jalan yang Fajar pilih saat sekarang ini kan pilihan ya. Iya. Fajar udah memilih di sini kan. Iya. Inilah yang Fajar akan jalankan Betul. dalam hidup Fajar nantinya Betul. ke depan kan gitu. Apa yang akan Fajar lakukan? Rencana ke depannya. Sebenarnya kalau kemarin ya, Bang, belum siap untuk show up. Tapi Fajar udah nitik nanti nih ketika gue umur 40 tahun, kayaknya gue udah siap deh untuk mentransfer apa yang ada di kepala gitu. Oh, jadi rencana Jadi mempersiapkan dulu wadahnya Fajar. Ketika dirasa Fajarnya udah siap mampu, Fajar udah siap untuk seperti Bang Indi, Bang Deddy Ariko,
mungkin pada waktunya Fajar akan tampil juga. Ya walaupun sekarang juga udah tampil dan banyak orang tahu ya Bang. Beberapa teman-teman. Iya. Aja rencananya mungkin ke depan akan jadi trainer juga mungkin. Ada punya rencana itu. Ya kalau dirasa tepat, jangan trainer, master trainer, kita buat lembaga sendiri apapun istilah itu lah Bang. Trainer, master trainer. Ini kita ngomong agak pribadi nih, Baik, Fajar. Siap. Kira-kira kalau misalkan kita ke pribadi, Fajar mau nggak show up mungkin? Boleh. Apa mungkin takut, mungkin masih takut didengar oleh keluarga atau gimana? Enggak Bang. Siap. Karena emang udah harus saya tahu. Daripada dia resah. Belum Fajar disuruh sholat lagi, apalagi gitu-gitu tuh Bang. Tapi ya, kalau mungkin ini rezekinya ada keluarga yang lihat, rezekinya memang, ya ini Fajar dengan memiliki pemikiran yang seperti ini, ya bukan jalan Fajar bukan hanya di agama, tapi ya kita bisa manusiakan lebih dari manusia tuh Bang. Fajar siap memperlakukan sesuai orang itu yang diperlakukan. Tapi ya, Fajar udah mulai terbuka, gimana caranya? Terserah responnya keluarga, Oke. terserah responnya temen. Itu yang Jadi- penting diri Fajar ya Bang. Jadi Sama berarti pasangan hidup. sudah mulai apa namanya? Ya udahlah, this is my own Yes, life. this is my Own life, ya kan? choice, freedom to choose. Manusia tuh bebas memilih. Oke. Nah, jadi gini nih. Kalau Bang. kita sebut dengan sistem kepercayaan, Fajar ya, Iya Bang. terlepas apapun itulah, di luar kotak-kotak agama itu Ya. ada ateis, Ya. ada teis, kemudian ada agnostik, ada gnostik, ada yang kemarin-kemarin lagi itu ada new wave, Ya. kemudian ada banyak lagi organisasi kepercayaan atau sistem kepercayaan seperti Illuminate, Ya. kan, Illuminasi yang konon kabarnya ditunggangi oleh konspirasi Ya. macam-macam lah. Di titik sekarang ini Fajar berada di mana? Bang, bantu Fajar ya. Oke. Kalau ngomongin kotak Bang, misalnya kita dari kotak A yang kemarin di kolom agama KTP gitu ya, pindah ke kotak. Terserah lah orang mau namain dengan pemikiran ini ateis kah, agnostik kah. Nah Fajar tuh pengennya ya, yang gak berada di kotak-kotak itu. Lu mau bilang gua ateis terserah lu mau bilang gua agnostik terserah lu, gua gak ada di kotak-kotak itu. Oh, Sebenarnya gitu Bang. Lah percuma aja menurut Fajar Bang. Ya. Mungkin ada yang dia udah mengklaim dirinya, gua nih ateis, gua nih agnostik, udah mulai pede tapi sebenarnya kosong isi palanya. Kalau Fajar sebenarnya nggak pindah dari satu kotak yang tadinya A, agama A gitu, tiba-tiba pindah di sini. Oh, jadi artinya whatever lah lu mau ngomong Iya, apa bodo tentang amat gua, gitu kan, lu mau stempel apa ke gua Iya. terserah gitu. Gua udah nggak mikirin. Kira-kira gimana Bang? Ya itu kan pilihan juga. Iya. Pilihan Fajar Sebenarnya secara pilihan juga kan, pribadi. kotak juga pada ujungnya. Ya, boleh dikata sebetulnya ya ada dalam kotak kan. Kotak maksudnya maksud Fajar itu kan ada dalam kotak. Ya ujung-ujungnya dalam kotak juga, kotak yang Fajar buat sendiri kan. Kita nggak memilih, tapi nggak memilih itu pilihan juga tuh Bang. Ya, pilihan untuk tidak memilih. Iya. Oke. Nah Fajar nggak ada. Kalau Bang Indi nanya seperti itu, Fajar nggak ada di kotak-kotak itu Bang. Masuk lebih ke pribadi lagi. Baik. Fajar percaya Tuhan. Hah? Fajar percaya Tuhan. Jadi, Nggak ada Bang. oke. Jadi terserah juga lah mereka Serah. mengatakan ateis ya terserah. Bodo amat. Oke. Nah, Jadi tapi- Gimana Bang? nggak gini kan kadang kala kan apalagi Fajar itu kan yang saya tahu itu kan Siap. generasi milenium itu sekarang itu kan saya baru ketemu ini tuh orang Betul. generasi milenium yang secara belak-belakan bicara Makasih, tentang keresahan pribadinya. Saya baru ketemu, makanya ternyata juga Fajar ngomong ada banyak di belakang Fajar, ada banyak yang merapat sama Fajar di belakang Fajar yang ternyata mempunyai keresahan yang sama. Iya. Mempunyai pemikiran yang sama, hanya belum punya wadah atau Betul. mungkin belum berani speak up kan Iya. gitu. Nah, sekarang Fajar juga bahkan di depan kamera sudah berani mengatakan Iya. tentang bahwa Tuhan tadi juga masih Ya hantu aja nggak ada. gitu ya. Iyalah, Oke. hantu aja nggak ada. Ya, Ya bahasanya gitu Bang. bahasanya begitu, hantu Iya. aja nggak ada kan gitu kan. Ya terserah lah mau dibilang Iya. apa. Nah, mengenal dunia energi. Kembali ke situ. Apakah mungkin dalam pemikiran Tuhan, katakanlah Tuhan itu bukan
menurut Fajar yang barusan yang saya tangkap tadi, yang saya yang saya lihat di pikiran saya tadi, bukan suatu sosok tertentu, Iya. kan gitu, bukan suatu entitas ya, Iya. ataupun bukan satu sosok adik kuasa di luar sana. Iya, Bang. Mungkin ada pemikiran sendiri buat Fajar. Apakah mungkin semacam energi atau semacam inti atau esensi kehidupan itu sendiri atau bagaimana? Mungkin ada etenitas di atas diri kita gitu ya. Itu bukan entitas ya. Tapi mungkin Katakanlah demikian. ya katakanlah itu lah teman-teman, supaya ada istilahnya lah, biar mudah ya Bang ya. Untuk mendekati Iya. maksud kita Iya. lah yang ingin kita bicarakan, oke? Ya sekarang nih di Sekolah Fajar persetan dengan istilah-istilah itu Bang. Tapi emang tidak ada. Tapi ada suatu energi yang besar karena dasarnya adalah presuppositionnya adalah everything is vibrational energy Bang. Semua itu mengandung energi. Oke. Dan itu secara sains malah bisa dibuktikan. Yes. Everything is vibrational energy, science. Segala sesuatu adalah energi dengan frekuensi dan amplitudo yang berbeda. Yep. Saling mempengaruhi dan saling terpengaruh kan? Iya. Oke. Iya. Itu kan berarti dengan pikiran kan sama, dengan pikiran juga karena pikiran juga kan energi kan? Kita nggak deket-deketan, nggak bersentuhan aja udah ketemu Bang. Ya. Energi kita. Ya. Bila kita duduk nggak usah ngomong apa-apa, Fajar nggak cuma natap matai Bang Indi. Banyak pesan yang tersampaikan. Sebenarnya kita wawancara cuma saling tatap-tatapan juga udah ngerti sebetulnya tuh Bang. Iya. Pada taraf tertentu. Iya nggak sih Bang? Iya. Iya. Kira-kira kayak gitu. Luar biasa Fajar. Aduh, enggak Bang. Ya artinya dengan umur berapa tadi? 25 tahun. 26. Iya. Berarti waktu merapat tadi masih umur 22 kalau nggak salah pada waktu itu ya. 22 Bang. 22 4 ya? tahun yang lalu. Tapi ngeliat postingan Bang Indi di Facebook tentang meditasi awalnya, itu sudah lama Bang. Udah nge-share. Kan ribuan kan yang nge-like punya Bang Indi dulu tuh. Dulu kalau sekarang kan mereka udah sekarang udah semua pada kan, masing-masing kan. masing-masing. Ya udah pengen tidur lagi tuh Bang. Sebetulnya enggak sih. Sebetulnya enggak, karena perbedaan katakanlah perbedaan zaman kali ya. Jadi mereka punya wadah masing-masing mungkin kan, kemudian mereka juga banyak bekerja di belakang di belakang internet, di belakang komputer, layar, cuan-cuan lagi tuh Bang. Cuan-cuan lagi kan. Bagaimanapun kita nggak bisa pungkiri bahwa kita hidup dengan alat tukar kan. Betul. Gitu. Kalau tanpa alat tukar kita juga nggak bisa hidup kan gitu. Oke, ada nggak yang ingin sampaikan sama kawan-kawan mengenai secara pribadi, mengenai keresahan atau mengenai apapun lah? Makasih Bang. Lagi-lagi makasih kesempatannya teman-teman yang menonton Spiritual Indonesia. Orang-orang yang berbicara di depan layar, saya penonton setia. Itu adalah mentor-mentor yang udah lebih dulu memiliki pemikiran, yang udah lebih dulu dapat wangsit, yang udah lebih dulu lah milik keresahan-keresahan ini. Jadi ya cukup-cukupin, gak usah gampang ngejudge, gak usah dikit-dikit mengklaim. Yang bener bukan yang ada di isi kepala teman-teman doang kok. Tapi ada banyak kebenaran-kebenaran yang harus kita cari. Ada keresahan-keresahan yang harus kita temui. Yang milik keresahan kayak Fajar Bang. Bagaimana cara kita mencari caranya yang sudah memiliki keresahan juga seperti kita. Jangan malah terkungkung, takut, dan kembali tidur lagi. Tapi cari jalannya, find the way. Pada waktunya kita akan semakin kuat. Pada waktunya kita akan, oh ini tuh yang dimaksud keresahan kemarin yang hadir. Puzzle-puzzle itu akan menjadi puzzle yang sempurna pada ujungnya. Kenapa di umur sekarang Fajar belum siap untuk berbagi lebih banyak Bang? Mengeksplor ya. Iya, tapi bagaimana cara Fajar mengeksplor, ketemu dengan orang-orang yang hebat-hebat, yang luar biasa seperti teman-teman di Spiritual Indonesia Bang. Kalau terakhir boleh Bang ya? Ya, apa Bang? Lanjut aja. Teruslah penasaran. Karena ketika Anda penasaran, Anda akan terus mencari tahu. Syukur-syukur Anda akan menemukan wisdom atau kebijakan. Kira-kira seperti itu Bang. Dan teruslah bodoh. Teruslah bodoh. Dengan bodoh kita akan terus mencari tahu sama dia. Makasih Bang Indi. Oh ya, kan padahal punya bisnis itu mungkin bisa dikasih ke kawan-kawan mungkin yang ingin menggunakan jasa Fajar dalam bisnis, silakan. Terima kasih Bang Indi. Ya teman-teman, bagi yang tahu dunia outbound, Fajar tuh profesional trainer di dunia outbound teman-teman. Teman-teman yang korporat, jangan-jangan memiliki pemikiran yang sama seperti kami, tapi takut untuk mengeksplor.
Boleh. Kita yang sefrekuensi ini kita kumpul, kita main game bareng. Setiap game itu ada memiliki value-nya. Jadi mau ke Jogja, mau ke Bali, dari Jakarta, dari Subang, dari Cikampek ataupun dari semua daerah, Fajar siap bantu Bang untuk memfasilitasinya. Entah itu cuma outbound doang ataupun event yang 3 hari 2 malam. Kira-kira seperti itu teman-teman. Terima kasih. Kalau mau kontak Fajar gimana? Mungkin mereka mau kontak Fajar? Kalau ngontak sebenarnya ada di Instagram teman-teman, namanya Global Outbound. Kalaupun searching juga di website ada juga Bang, Global Outbound, Global Strip Outbound, ataupun di Instagram Nuzulul Fajar. Bisa nggak nanti? Yuk di apa nanti ya? Ya. Ya di itu aja di link nanti. Nanti ada di link nanti biar buat kawan-kawan yang udah dibicarakan Baik. mana ya, udah disampaikan Fajar tadi. Terima kasih. Oke, kawan-kawan, terima kasih Fajar. Makasih Bang Indi. Sehat selalu Bang.